Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Capsule Project dengan pembimbing Pak Cahyo akan melakukan praktikum implementasi dashboard annunciator dan early warning system berbasis Grafana untuk mengetahui respon operasional. Sebelum melakukan praktikum menambahkan dashboard, terlebih dahulu kita harus masuk ke jaringan lokal intranet, yang mana dashboard Grafana ini kita mengambil data source dari OPC server yang ada di mitra, yaitu PT PLN Nusantara Power Rembang. Sehingga untuk mengakses OPC server kita harus mengakses ke jaringan intranet. Di sini kita menggunakan FortiClient VPN untuk mengaksesnya. Setelah masuk jaringan intranet berhasil, kita harus masuk dulu ke memastikan OPC server kita sudah terhubung dengan Grafana dengan masuk ke manajemen SQL PostgreSQL dengan menggunakan pgadmin4. Di sini secara otomatis kebetulan untuk OPC server sudah terhubung pada data di OPC server dan terhubung pada data history di PostgreSQL. Tapi jika dari awal kita belum connect, kita wajib meminta hak akses terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke connection yang ada di pgadmin4. Di sini terlihat bahwa database yang ada di Postgre sudah terbaca semua oleh pgadmin4 dan connection berhasil. Lanjut, kita masuk ke Grafana dengan alamat web logan 3000. Di sini kita masuk dulu username dan passwordnya. Oke, setelah berhasil masuk, kita sudah masuk. Lanjut kita masuk ke menu dashboard yang sudah kita implementasikan pada Capsule Project ini. Beberapa panel dashboard masih loading untuk tertampil. Oke, di sini pada Capsule Project ini kita membuat tampilan dashboard dari database OPC server, yaitu arus motor 6 kV dari suatu pembangkit listrik, di mana untuk mitra kami yaitu PT PLN Rembang, di mana pembangkit tersebut memiliki berbagai jenis motor 6 kV, yang mana kita akan di sini kita tampilkan semuanya.
termasuk keterangannya. Untuk kondisi pembangkitnya sendiri saat ini terbaca bahwa untuk beban sekarang yang muncul yaitu di 126,1 MW dengan kapasitas maksimum yaitu di 300 MW. Di sini kita membuat suatu panel gigs yang mana karena rendah sehingga kami di sini untuk visualisasi kita buat tidak efisien. Di sini untuk jenisnya gig, kemudian untuk unitnya megawatt, ini batas gignya, desimalnya 1. Sini kita untuk thresholdnya kita buat di sekian sesuai dengan kapasitas generator yang ada di pembangkit PLTU Rembang. Berikut adalah query untuk panel gigs. Hal yang sama dilakukan untuk sistem pembangkit sendiri maupun di generator voltage. Sedangkan untuk generator active power dan frekuensi kita menggunakan model start. Ikut visualisasinya. Sedangkan untuk status elektrik motor yang ada di PLTU Rembang Unit 10, kita menggunakan jenis panel dengan tipikal visualisasi start. Di sini menampilkan berbagai jenis motor, mulai dari mil A current sampai di JWP B current, serta menampilkan nilai arus motornya serta status peralatannya. Di sini jika hijau kondisi elektrik motornya running, jika merah maka peralatan tersebut stop. Di sini ada dua visualisasi warna kuning yang mengindikasikan bahwa peralatan tersebut beroperasi di atas nilai thresholdnya. Yang mana nilai threshold ini kita dapatkan dari hasil commissioning. Walaupun secara spesifikasi nilai yang tertampil masih jauh dari eh, batas maksimal peralatan. Kami di sini menambahkan nilai threshold dengan harapan untuk menambahkan early warning system agar operator ataupun pengguna bisa dengan cepat merespon setiap adanya perubahan kondisi dari peralatan yang diakibatkan oleh perubahan arus yang tinggi. Berikut contoh untuk query di mil 10A. Ini mil 10A untuk total real time sekarang terbaca 32,4 ampere dengan model visualisasi start, data dari OBC server, OBC Rembang. Berikut query-nya. Berikut untuk status visualisasinya, unitnya ampere, kemudian ini adalah batas dari startnya di angka 61,4 ampere yang merupakan I nominal dari peralatan, sehingga nilai ini masih dalam kondisi aman. Sedangkan untuk threshold sendiri kita pasang di nilai berapa? Kita pasang di 41,67 untuk kondisi warning 2-nya di 52,19. Walaupun angka 52,19 ini warning, tapi secara aktual sebenarnya masih aman
karena data dari motor sendiri yaitu di 61,4 ampere. Sebagai contoh, jika kita mengubah nilai warning ini sama dengan aktual sekarang, maka secara otomatis visualisasi di stat ini akan berubah. Kita contoh, kita ubah di 41,67 ini dengan angka 32 ampere. Oke, secara otomatis tampilan stat akan langsung berubah karena nilai aktual sekarang melebihi dari nilai threshold yang dipasang. Begitu juga untuk kondisi yang lainnya. Kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya di sini ada tambahan visualisasi yaitu value mapping, yang mana jika arus motor ini 0 atau minus, maka mengindikasikan bahwa status equipment tersebut adalah stop. Yang mana ketika stop, maka untuk visualisasi akan berubah warna menjadi warna merah. Sebagai contoh, pada motor CPA dan CCWPA saat ini sedang dalam kondisi stop. Sesuai dengan fungsi yaitu value mapping. Sedangkan di sini kita membuat suatu bar chart untuk mengetahui electrical losses yang ada di PLT Urban 10, yaitu dengan membandingkan nilai aktual sekarang dengan nilai commissioning. Jika kondisi aktual lebih tinggi dari commissioning, mengartikan bahwa alat tersebut sudah mengalami inefisiensi secara nilai daya pada pemakaian motor tersebut lebih tinggi dibanding data awal saat commissioning. Sedangkan di sini kita bisa melihat juga secara langsung pemakaian listrik sekarang dibandingkan dengan data commissioning. Di sini terlihat sekarang yaitu 10,5 MB sebenarnya lebih rendah dari 12,55 MB saat commissioning. Tapi pada dasarnya kondisi ini sebenarnya kurang efisien karena kondisi ini terjadi saat generator ada beban 124,7 MB, bukan pada kondisi 300 MB. Selanjutnya, di sini kita membuat suatu panel time series untuk melakukan trending real time dari semua motor-motor 6kV yang di atas. Contoh, di sini kita di mil 10 delta. Terlihat fluktuasi arus. Ketika nilai current melebihi batas threshold, maka secara otomatis visualisasi akan berubah warna dari hijau menjadi kuning, sehingga operator bisa langsung merespon kondisi tersebut dengan melakukan perubahan pola operasi agar arus menjadi turun kembali. Grafik ini
menampilkan data secara real time dengan durasi waktu yaitu min 6 jam sebelumnya hingga 6 jam setelahnya. Berikut adalah query untuk sistem visualisasi time series. Berikut adalah visualisasinya. Kesimpulannya, untuk panel dashboard ini memiliki manfaat yang cukup baik untuk membantu operator atau pihak pengguna data mengetahui kondisi aktual peralatan langsung tanpa berpindah-pindah pada skada, serta membantu operator untuk meningkatkan respon ketika suatu peralatan sudah tinggi atau melebihi dari nilai threshold yang ada pada peralatan. Sekian implementasi panel dashboard, annunciator, dan early warning system kelompok 1. Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.